Gini bah, kita bisa ngambil uang goib dengan kekuatan anti cukul itu. Nanti dulu panjenengan mau ngetes, pengen ngelihat mau barang apa gitu kan. Dari dulu kakek, setahu abah belum pernah uji coba tes-tesan barang-barang kayak gini. Ini dipamer-pamerin, mana mungkin lah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam Sobat Abah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channelnya Abah malam ini. Semoga kita semua diberikan rahmat hidayah, keberkahan, keselamatan, kesehatan, untuk dipanjangkan umur kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan untuk kali ini atau malam ini Abah akan selalu menemani Anda, sobat semuanya, saudara Abah semuanya, menemani dalam kesenjangan waktu, menemani dengan waktunya rehat, waktunya istirahat Anda semuanya. Semoga di malam ini Anda semua terhibur dengan cerita-cerita mistis tentang perjalanan Abah di waktu muda. Dan untuk kali ini atau malam ini Abah akan menceritakan tentang pengalaman Abah, yaitu pengobatan atau di dalamnya berbau bisnis. Apa yang dibilang berbau bisnis? Karena zaman sekarang kebanyakan orang itu dengan masing-masing beda pendapat, tapi ada pula orang yang memandang itu yang disukai semua orang itu kebanyakannya pesugihan atau pendohiran uang goib. Nah, untuk kali ini atau malam ini akan Abah ceritakan pengalaman Abah sewaktu pengobatan. Singkat cerita nih ya, ada seorang pasien lah. Seorang pasien datang pagi sekitar jam 9. Abah nggak akan sebutin namanya, takutnya kesinggung itu kan perasaannya. Tapi mudah-mudahan terketuk dengan adanya tayangan ini, cerita Abah ini. Mudah-mudahan diterketuk luluh hatinya. Dan kalau orang Sunda mah eling lah. Ulang ngagugulung we dunya, ulang ngagugulung wae harta. Nah, urang mah di dunia mah kur sementara. Gak anger. Kalau kita udah mati mah gak akan harta, gak akan dibawa mati. Ya, yang tetap yang akan dibawa mati mah amal perbuatan kita. Ya, amal kita, amal ibadah kita. Gitu. Singkat cerita, dia datang ke rumah, silaturahim, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo silakan duduk Pak. Iya. Nah, jelang 10 menit atau 5 menit belum juga ngasih kopi gitu, datang lagi tamu berdua gitu kan, berbarengan. Yang pertama 1 orang, yang kedua 2 orang, semua laki-laki ya, bapak-bapak lah, antara usia 40-50 lah. Yang pertama dulu Abah mau cerita, silakan Pak. Dia saya haji katanya. Oh iya Pak Haji, maaf udah haji kan dia. Ya Pak Haji, ada apa? Barangkali Abah bisa bantu gitu kan. Apa keluhan Pak Haji? Terus kalau punya penyakit apa gitu kan Pak Haji, siapa tahu Abah bisa bantu. Gini Mbak ya, saya alhamdulillah
bisa silaturahim sama abah. Kedua, alhamdulillah kita diberikan kesehatan lahir maupun batin. Yang ketiga, saya punya keluhan, semoga abah bisa membantu atau dapat menolong keluarga saya. Ya Pak Haji, insya Allah mudah-mudahan ada perlindungan dari Allah. Apa segala urusan Pak Haji ataupun semuanya, semoga silaturahim ini membuahkan rezeki, membuahkan kebahagiaan, keselamatan bagi kita semua, khususnya keluarga Pak Haji. Intinya kita saling doain, saling ngasih mengasihi, ulas asih. Satu itu. Kedua, jangan lupa kita kalau punya rezeki bagikan sebagian hak fakir miskin ke zakat, gitu kan. Kan belum apa-apa udah diceramahin gitu sama abah Pak Haji. Ya begini aja, tutup poin lah, gimana caranya supaya hutang piutang saya kelunasi. Utang saya itu bukan sedikit loh Pak Haji, kok masalah utang piutang larinya ke abah, ke sini, bukan ke bank, gitu kan. Kalau di bank banyak uang, kalau di abah apa? Di abah nggak punya apa-apa, cukup punya doa, abah, gitu kan. Ya barangkali lah abah bisa bantu dengan apalah. Yang penting istilahnya jangan menyimpang, katanya Pak Haji. Maaf nih, setahu abah, semua orang mencari kekayaan, ujung-ujungnya tumbal, ujung-ujungnya pesugihan, ujung-ujungnya ngipri, atau punya modal Pak Haji nih, belilah tuyul, gitu. Demi apa? Demi mengais mencapai rezeki, gitu kan. Ingat Pak Haji, kata abah, istighfar lah kita. Kita coba sumberah diri sama Allah. Intinya kita harus yakin segala sesuatunya. Kalau kita yakin, kun fayakun, apa yang kita inginkan terjadi dengan kuasa Allah. Tapi saya bosan zikir, puasa, Senin Kemis zikir, kok berarti nggak ikhlas selama ini Pak Haji. Hidup Pak Haji itu nggak ikhlas, nggak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, apa yang Allah berikan sama Pak Haji itu nggak disyukuri selama ini. Ya saya syukuri, tapi kalau keadaan kepepet gini mau gimana lagi. Utangnya bukan sedikit saya, ratusan juta, gitu kan. Terus abah punya solusinya enggak buat utang piutang ini? Intinya kita berusaha Pak Haji. Kalau kita berusaha, insya Allah utang pun tertutupi, terlunasi. Jangan sampai nih, awas, abah cuman motong, jangan sampai kita terpengaruh hawa nafsu, keserakahan. Itu aja intinya. Maaf nih, ada orang dua kan, maaf ya, abah ceramah sedikit, nggak apa-apa bah, justru saya malah seneng, gitu kan. Kata yang berdua itu, saya kesini satu tujuannya silaturahim, alhamdulillah ketemu sama abah, gitu kan. Bersyukur saya udah ketemu, udah tahu alamat abah, katanya. Itu mau silahkan dilanjut bah, satu-satu aja dulu, saya mendengarkan aja, katanya. Ini kan bukan rahasia. Ya sok atuh, soalnya ini pribadi juga, kata Pak Haji kan. Tapi lah sok aja lah, nggak apa-apa, tujuannya sama kan, kata Pak Haji. Saya nanya yang kedua orang itu. Ya kalau saya sih punya penyakit keluarga. Gimana Pak untuk solusinya? Ya Abah cuman ngasih solusi ke Pak Haji. Cobalah kita sholat istiqoroh, mintalah 2 pertanyaan sama Allah. Apa yang kita inginkan, itu kan. Dengan apa? Dengan yakin kita. Satu itu dengan sholat istiqoroh,
sholat hajatan kita untuk apa. Terus sholat tengah malam, artinya sholat tengah malam itu berarti sholat tahajud, memohon sama Allah. Kalau kita yakin, coba terus itu meredihlah. Intinya yang fokus pikiran kita harus yakin. Kalau nggak yakin mah nggak mungkin. Buang dulu lah sifat rasa egois, keserakahan itu buang dulu. Kita coba beristighfar, berselawat dulu, Pak Haji, kan enak. Apalagi dibantu dengan istri kan lebih enak. Kita kalau udah habis maghrib nih, kita bacain dulu Yasinan. Ya berapa balikan Yasinan gitu kan. Niatnya tetap, tujuan kita apa? Harus dengan judulnya apa? Tujuan kita mau apa? Tapi dengan catatan jangan lagi susah, lagi sulit, lagi kepepet baru ingat. Sesudah kaya mah punya uang lupa lagi. Itu kan? Itulah sifatnya manusia. Maaf, ngasih wejangan begitu karena apa? Kasihan takut terjerumus ke hal-hal atau dunia lain. Apalagi zaman sekarang hati-hati, Pak Haji, banyak penipuan kan? Situlah kita harus waspada, teliti. Kita lagi kesusahan, tiba-tiba cari ke orang pintar ke sana kemari. Padahal bukan kita nyari ke orang pintar, kaji diri kita, gali diri kita itu. Gali sama diri kita sendiri. Cari tahu, cari informasi, yaitu silaturahim kayak gini kan enak. Kita berbagi, sharing, tukar pikiran. Intinya gitu. Ya udah gini aja, solusinya apa nih, saya soalnya udah kepepet 1 minggu katanya. 1 minggu harus kebayar utang ke bank. Loh, kalau gitu abang nggak bisa nolong. Uang dari mana abah makan? Paling bisa abah sama doa, sama bersolawat. Coba jalanin dulu solawat sambil puasain. Tapi sebelum itu nih Pak Haji, mohon maaf sekali lagi, kalau ini hukuman atau karma, maaf nih kok abah bilangnya gitu. Ya siapa tahu ini ujian buat Pak Haji lebih berat gitu kan. Nah, perbanyaklah sholat taubat dulu. Kita nggak tahu orang hidup. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu kita pasti punya dosa, punya kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna, manusia yang sempurna. Semua berbuat dosa, salah. Itu kan cuma bisa mengingatkan abah. Solusinya gitu, Pak Haji, dicoba dulu. Nah, kita yakin sama Allah, serah diri, pasrah. Nah, gimana caranya supaya utang piutang Pak Haji kelunasi, itu kan. Abah cuma ngasih doa, ngasih amalan-amalan, yaitu sholawat, perbanyaklah Yasin. Nah, perbanyaklah surat Yasin sesudah selesai sholat maghrib atau sholat isya atau sholat tengah malam, itu lebih bagus. Nah, kalau yang satunya lagi dia nggak mau bicara dulu sebelum Pak Haji selesai kan. Jadi Pak Haji dulu. Udah Pak Haji selesai bicara, ya udah tuh Bah, kalau gitu mah saya coba akan jalanin amalan atau selawat dari Abah. Ya sok coba Pak Haji amalkanlah, berbanyak selawat, zikir, bangun tengah malam selama seminggu. Kita memohon meredih sama Allah biar lunas utang kita. Gimana caranya? Itu kan. Kalau dalam hati Abah, pikiran Abah deh ya, dalam hati. Kita pengen punya lunas utang, memohon sama Allah. Sebelumnya nggak ingat sama Allah. Kalau udah nggak punya apa-apa baru ingat. Nah itu
manusia namanya kan. Selesai itu Pak Haji nggak pulang, ngopi lah di situ, ngopi ngerokok ya. Kayak di rumah Abah itu tempat pengobatan, diselang sama yang kedua, yang berdua, tapi yang bicara yang kakaknya. Abah maaf kalau Pak Haji udah selesai, saya juga minta konsultasi ke Abah gitu kan, saya punya keluhan tentang keluarga saya gini. Masalahnya antara perjodohan adik saya. Aduh, kalau masalah itu hanya Allah lah yang tahu, jodoh perjodohan mah rezeki itu Tuhan yang tahu, Allah yang tahu. Nggak gini Pak, ini kan diambang kehancuran katanya, diambang perceraian. Jadi tolonglah kalau bisa minta disatuin lagi, diikat lah hubungan rumah tangganya, jadi jangan sampai cerai, jangan sampai pisah gitu kan. Ya solusinya intinya kita memohon aja, tetap segala sesuatunya sama Tuhan, sama Allah gitu kan. Apapun yang terjadi tetap kita memohon sama Allah, semerah diri, semujud pasrah, apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan dengan niat kita yang ikhlas. Kalau niat kita nggak ikhlas, terus niat kita nggak yakin, nggak akan terjadi. Satu intinya keikhlasan kita, keyakinan kita ya terhadap Allah, begitu. Nggak ada manusia yang sempurna, tapi kalau kita nggak saling ingatkan, nggak saling elingan, bahaya nanti. Ya, intinya dari Abah, cobalah mawas diri, bebersih kata Abah ke adiknya. Jadi jangan sampai kita rumah tangga itu cerai atau pisah. Kasihan kalau udah punya keturunan, gitu kan, apalagi masih kecil. Gimana nanti kalau udah dewasa kita pisah? Jangan sampai ya. Abah cuma peringati, ijab kabul itu cuma satu kali seumur hidup, harusnya begitu. Jangan sampai diulang-ulang. Berbanyaklah sholat tobat, berbanyaklah istighfar. Apalagi zaman sekarang sensitif. Zaman sekarang orang-orang saling sikut, saling dengkai, bukan saling tolong menolong, bukan. Zaman sekarang hati-hati. Dilihat dulu karakter seseorang. Karena apa? Faktor ekonomi. Susahnya cari kerja sekarang, sulitnya cari kerja sekarang. Makanya dari itu hati-hati. Mau berbuat apa-apa dengan seseorang atau dengan kerabat mereka, setiap kesempatan itu pasti akan terjadi kalau kita nggak waspada. Terus harus gimana, Bah? Saya harus sidang tanggal sekian, katanya, sidang ke pengadilan. Oh, masih lama tuh, itu mesti kita bisa benahi, kata Abah kan. Masih kita bisa benahi, kita memohonlah sama Allah. Mudah-mudahan nanti begitu pas ada panggilan gak akan terjadi perceraian. Itu kan. Abah cuma ngasih doa, kalimah, buat apa? Buat menyadarkan semuanya, biar kita sadar. Terketuk hatinya kita, saling ulas asih. Kita jangan nur digugulung teh nafsu, orang Sunda mah. Jangan terlalu arogan. Itu istri kita saling mengalah satu sama lain, saling mengerti lah. Benahi kalau udah terjadi, benahi. Ya minta itunya doanya, Bah, tolonglah saya mandiin, katanya. Pengen dimandiin badan awak saya. Kenapa? Takutnya banyak aura-aura negatif, katanya. Ya boleh Abah bersihin gitu kan. Oh enggak, kalau untuk membersihkan badan itu nggak usah kita tawasul ya, nggak usah. Kita bersihin dulu di situ dengan air doa, biar aura-aura negatifnya keluar semua.
kita pagari dengan aura-aura positif yang diridhoi Allah kan. Gitu. Kita pagari badannya, terus kita redam nafsunya. Gitu. Kalau nggak diredam nafsunya bahaya. Dengan apa diredamnya? Itu dengan istighfar. Perbanyaklah istighfar. Itu kuncinya utama untuk meringankan hawa nafsu kita. Kata si Pak Haji, "Bah, stop dulu." "Kenapa Pak Haji?" "Tolong dong, saya minta amalan, minta ijazah." Dia pengen amalan apa, Pak? Nah, untuk apa namanya, gimana caranya bersolawat, biar kita cepat dikabulkan. Gimana caranya berzikir biar cepat dikabulkan juga. Ya monggo, nanti saya Abah catat kalimat sekarang aja Bah, nanti potong aja yang ini mah, katanya. Cut dulu, saya dulu, soalnya ada kepentingan yang lain, katanya kan. Ya Abah coba nyetat dulu ijazah buat Pak Haji gitu kan. Udah di situ dikasihin Pak Haji nih, coba diamalkan ya. Abah takut dikasih ijazah nggak diamalkan gitu kan. Ya Bah, mau diamalkan. Ya monggo silahkan. Nah, pamitan lah dia, pamitan pulang Bah, makasih udah ngasih apa namanya solusi buat saya. Ya mudah-mudahan saya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak berbuat serakah. Ya Allah, jangan banyakkanlah istighfar. Ya, yang sabar, tawakal, ikhlasin. Siapa tahu keajaiban, nggak tahu kan datangnya dari mana, dari apa. Pulang dari Abah dari sini, kita datang ada rezeki dari orang kan, nggak tahu. Makanya kita harus selalu bersabar dan berikhlas itu. Intinya yakin sama Allah, anu musik malikeun diri urang eta. Ulah digugulung teh nafsu dunya. Pamitan lah sudah Pak Haji, udah dikasih ijazah sholawat sampai zikir. Semoga Pak Haji berhasil. Yakin intinya dengan tujuan kita. Ya makasih Bah, semuanya makasih. Assalamualaikum, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Haji, datang tamu. Ini belum yang satu lagi ya, datang lagi tamu. Itu mah suami istri datang. Sampurasun rampes, kata Abah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mangga silakan duduk Pak. Duduk. Nah, dari mana nih? Saya dari Jawa, katanya. Wah, jauh dari Jawa. Iya Mbak. Jawanya mana? Nggak akan saya Abah sebutin. Sehari semalam perjalanannya. Jauh. Monggo silakan duduk Pak. Nanti ada yang harus dikasih doa dulu, ini belum selesai, kata Abah. Oh iya silakan Bah, maaf ganggu. Nggak apa-apa. Yang berdua minta solusi ya. Minta dimandiin kan, apa biar aura negatifnya pada keluar lah. Ya intinya dirajah lah sama Abah, dimandiin, dikasih doa, dirajah di situ. Jangan lupa pulang dari sini, udah selesai sholat maghrib ya baca yasin berapa kali lah intinya sampai isya. Udah isya kita sholat isya, langsung ke intinya sholat hajat. Apa tujuan kita, hajatan kita, untuk apa niat kita sholat hajat itu ya, tujuannya. Judul kalau di film itu judulnya apa, jangan salah judul ya Mbak. Terima kasih atas wejangannya, semoga berkah manfaat buat saya, terus semoga rumah tangga saya akur lagi, kembali lagi utuh gitu kan. Jadi jangan sampai ada perceraian gitu. Kasihan anak juga, kata dia. Ya kita harus ingat sama darah daging kita, keturunan kita. Singkat cerita pamitan juga dia, yang berdua itu udah badannya udah dirajah gitu kan, udah dikasih doa. Terus yang datang ketiga Bang, mau apa dia? Nah belum Abah sempat tanya kan, belum sempat Abah tanya, takutnya ada rahasia dia kan.
takut punya rahasia, takut didengar sama yang berdua itu. Pulanglah yang berdua pamitan, baru dia bilang, bicara, maaf bah, syukur alhamdulillah saya udah ketemu sama abah. Niat dari rumah saya satu, pengen bersilaturahim, pengen langsung bertatap muka dengan abah gitu ya. Alhamdulillah sehat selamat di perjalanan, alhamdulillah bah. Besok atuh ala kadarnya dia abah mah apa tuh, barangkali ada keluhan apa sejenis, di keluarga ada keluhan apa atau punya penyakit apa gitu kan, mudah-mudahan abah insya Allah bisa bantu gitu kan. Iya bah katanya gini, saya dengar dari orang-orang gitu yang udah berobat ke abah, abah mempunyai barang-barang kayak pusaka gitu. Bukan punya abah, itu orang barang amanah, itu titipan kata. Abah nggak mempunyai, bikin juga nggak bisa, abah itu titipan gitu kan. Terus yang tujuannya nanyain barang kayak gitu mau apa ya, takutnya kan satu bah katanya, ini kata orang-orang, barang itu bisa menghasilkan uang katanya, seperti apa namanya, rantai babi, keris berdiri, pokoknya sejenis anti cukur itu bisa menghasilkan uang. Dalam hati abah, perasaan abah, ini orang bukan ngobatin, pasti bisnis kata orang, kata abah nih. Dalam hati, tapi dengan ini orang datang ke sini bukan pengobatan, bisnis nih, pasti tujuannya bisnis. Abah kalau bisnis nggak terlalu dihiraukan, ya mendingan kita pengobatan, kasihan orang-orang yang sakit daripada bisnis terlantur gitu kan. Akhirnya dia ngomong, kalau memang toh abah mempunyai, saya punya orang tua sesepuh yang bisa mendohirkan dengan barang-barang anti cukur, maaf kalau untuk itu abah belum bisa. Abah pula yang punya belum bisa, belum dapat gitu kan, apalagi orang lain. Enggak, ini mah ada ahlinya katanya. Maksa dia ya bang? Iya maksa, dia pengen anti cukur kan, biar dikerjasamakan. Artinya dalam kerjasama itu apa gitu kan. Gini bah, kita bisa ngambil uang goib katanya, dengan kekuatan anti cukur itu. Yang benar yang sampean bilang benar bah, udah ada yang contohnya, orang-orangnya, buktinya dengan kekuatan itu, bahwa kekuatan anti cukur bisa kita gunain untuk uang goib ya, untuk pendohiran. Abah masih kurang yakin, kurang percaya. Abah juga yang punyanya apa, yang megang, belum pernah abah merintahin gitu kan. Ini mah ada orang tua saya, sesepuh saya. Ini tinggal nelpon saya sekarang, kalau abah udah siap saya telepon sesepuhnya katanya kan. Ya monggo silahkan, ditelepon lah orang tuanya, orang pintarnya lah. Kalau istilahnya zaman sekarang apa bilang dokter gitu ya, dokter. Ya halo, ini saya udah di rumahnya Abah Bandung katanya. Terus gimana? Barangnya ada nggak? Ya nanti dulu, belum dites katanya, belum ngeluarin barangnya si Abah gitu kan. Besok coba kalau bisa mah dites dulu lah, punya barang apa aja dites aja, kata sesepuhnya. Dengan enaknya dia pengen nguji, ngetes barang gitu kan, nggak ada etika adaptasi gitu kan. Dia bukan orang tua itu namanya, kalau gitu mah tutuplah dia. Ini bah katanya orang tua saya harus lihat dulu barangnya, fisiknya, terus kalau bisa sekalian dites gitu kan, biar yakin orang tua saya gitu. Nanti dulu panjenengan mau ngetes, pengen ngelihat mau barang apa gitu kan. Dari dulu kakek setahu abah belum pernah uji coba
tes-tesan barang-barang kayak gini. Ini dipamer-pamerin. Mana mungkin lah, gitu kan. Dicoba aja dulu Mbah, saya lihat katanya barang-barang. Wah, kukuh dia mah. Pengen pengen ngelihat barangnya, wujudnya, pengen ngetes, ngejajah, gitu kan. Dia itu ngeyel banget, susah diceramahin, gitu kan. Ya, awal akhirnya Abah gini, Mas, beli silet nih, beli silet sok. Yang satu orang beli silet, ibu biar saya aja, ibu suruh tunggu di sini sok beli silet. Tapi jangan yang murah siletnya, kata Abah. Yang gold yang 5.000 berapa? Ya belilah dia 2 di sini. Ini di sini dites ya, tapi bekasnya nggak akan saya Abah berikan dengan siletnya itu. Oh boleh, yang penting saya video Mbah. Video dia. Suami istri, istrinya megang barang dari batu Abah, dari batu. Suaminya yang motong rambut. Berdua Abah melihat gini, apakah benar dalam hati itu si media siletnya katanya bisa dipakai narik uang. Abah masih belum percaya 100%. Hanya Allah yang tahu. Belum ada keajaiban sampai sekarang. Hanya dongeng, bohong bagi pembisnis, gitu kan. Menguntungkan sebelah pihak. Gitu. Mana mungkin lah ilmu kita bisa jual belikan, ke situ aja. Intinya diserakah, pengen uang banyak tanpa kerja keras. Pengen menghasilkan uang banyak, tapi dianya duduk manis. Mau dapat uang banyak gimana kalau caranya gitu? Ya, gitu. Itu udah kalau udah dibarengi dengan bisnis, nafsu, egoisnya lebih tinggi. Keserakahannya dia, goyah iman dia. Karena apa? Karena uang atau karena harta. Dan untuk episode kali ini Abah sekian dulu, maaf sekali saudara sobat Abah semuanya. Ini cerita masih panjang ya, untuk bisnis anti cukur atau bisnis uang goib ini masih panjang, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Untuk itu sobat semua, terima kasih udah mendengarkan cerita Abah malam ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan rahmat hidayah, keberkahan, kebahagiaan, untuk dipanjangkan umur kita semua umatnya. Abah pamit dulu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.